Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 2 SDIT Nurul Islam. Hari ini kita kembali belajar. Kali ini tentang Pancasila. Masih di tema 1, subtema 1. Nah, di sini kita melihat Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini ada gambar burung. Burung ini disebut burung Garuda Pancasila, di mana burung Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Pancasila itu aslinya terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya asas, dasar, prinsip. Nah, jadi Pancasila itu berarti terdiri dari 5 sila. Ya, kita lihat, inilah burung Garuda. Di sini ada perisai yang terdiri dari 5 gambar yang masing-masing melambangkan simbol dari masing-masing sila. Ya. Yang pertama adalah bintang. Ini adalah simbol dari sila 1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita melihat ke bawah sini, ada gambar rantai yang merupakan simbol sila kedua. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Apakah simbol sila ketiga? Kita lihat. Ternyata simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Dan bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. 4. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas, dan bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya saat ini kita pelajari dulu pengamalan sila 1. Apa tadi bunyi sila 1 dan apa simbolnya? Ya, simbolnya adalah bintang dan bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Di sini ada kata Tuhan. Nah, ada kata Tuhan. Ini kata kuncinya. Pengamalan sila 1 itu adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah. Kepada Tuhan, apa saja yang kita lakukan? Nah, itulah bentuk pengamalan sila pertama. Nah, ini contohnya. Sedang apa itu? Salat berjamaah. Ya, salat berjamaah adalah salah satu bentuk beribadah. Nah, kepada Tuhan yang kita lakukan adalah beribadah. Salat adalah salah satu contohnya. Contoh yang lain ada banyak, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, karena di Indonesia itu agamanya ada bermacam-macam, maka cara ibadahnya juga bermacam-macam pula. Kita sebagai orang Islam beribadah dengan cara salat. Nah, agama yang lain juga melakukan ibadahnya masing-masing. Kita tidak perlu mengganggu mereka. Agama lain juga tidak mengganggu kita.
kita tidak ikut-ikutan cara ibadah mereka, dan mereka juga tidak ikut-ikutan cara ibadah kita saling toleransi. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, salah satu ibadah juga adalah kurban. Ini yang sedang kita lakukan hari-hari ini ya, beribadah dengan cara berkurban. Nah, ini adalah contohnya. Setinggi apapun aku terbang, aku tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Gambar siapa itu? Semuanya gelar ya, Superman. Ya di sini, jadi sehebat apapun kita, kalau nggak sholat rugi deh. Oke, lanjut, ada lagi. Ketika sedang bermain, lalu terdengar azan, maka aku akan, apa yang akan dilakukan coba? Nah, ini si Flash ini baru jalan-jalan mendengar azan, maka dia pun menuju masjid. Sementara ini siapa ini? Batman. Nah, dia melakukan sholat malam. Keren ya. Nah, kemudian juga sholat berjamaah, ini sangat utama ya. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Nah, maka kita upayakan bisa sholat berjamaah. Kalau kalian bisa melakukan sholat berjamaah, maka itu luar biasa. Nah, selanjutnya bentuk ibadah yang lain adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Contohnya ini, sebelum belajar berdoa dulu. Ya, sebelum makan berdoa dulu. Setelah makan juga berdoa dulu. Nah, kemudian ini juga mau tidur ataupun setelah tidur juga berdoa. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi ibadah, yang kedua berdoa. Yang ketiga mengaji. Ya, ini juga salah satu contoh ibadah. Coba kita lihat. Nah, sebagai anak sholih dan sholihah, kita harus rajin mengaji. Dan rajin mengaji ini juga termasuk pengamalan sila pertama. Nah, siapa dia? Ya, ternyata dia pun rajin mengaji. Nah, dan yang keempat adalah bersyukur. Alhamdulillah ya. Yang paling mudah kita lakukan untuk bersyukur adalah mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena Allah sudah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Paling pertama, paling mudah adalah dengan mengatakan alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita lanjut pengamalan sila kedua yang disimbolkan dengan gambar rantai. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada kata manusia. Maka pengamalan sila kedua itu kaitannya dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Contohnya apa? Contohnya ini, ada teman yang jatuh maka ditolong. Ya, jadi menolong teman. Gitu. Apalagi nah, ini ada temannya yang nggak bawa pensil, maka dipinjami. Kita berbuat baik kepada teman kita, kepada sesama manusia dengan meminjami pensil. Ini contoh kedua. Ada lagi, nah ini ada teman yang sakit, maka bentuk berbuat baik kepada teman yang sakit adalah menjenguk teman yang sakit. Oke anak-anakku, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Pengamalan sila 1 kaitannya dengan Tuhan, yaitu beribadah, bersyukur, berdoa, kemudian ada tadi toleransi. Nah, kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu contohnya menolong teman, meminjami pensil teman, menjenguk teman yang sakit. Oke, terima kasih.
Itu dulu ya pelajaran kita hari ini tentang pengamalan sila 1 dan 2. Lalu, apa misi anak hebat hari ini? Yaitu mengerjakan LK halaman 2. Oke, selamat mengerjakan, selamat menyelesaikan misi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.